atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tazahaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu taatilah Allah dan kamu taatilah Rasul, dan kamu patuhilah para pemimpin di kalangan kamu. Dan jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu hal, maka kamu kembalikanlah pemecahannya terhadap ketentuan Allah dan terhadap ketentuan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan terhadap hari akhirat kelak, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik hasil manfaat guna yang lebih menguntungkan untuk kamu. Dan kamu hendaklah taat terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Dan janganlah kamu berselisih-selisih yang menjadikan jiwamu gemetar, kekuatanmu lenyap. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang sabar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59. Yang kedua surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-46. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang dimuliakan, persoalan kepatuhan terhadap Allah dan terhadap Rasul adalah satu keniscayaan yang tidak boleh tawar-menawar. Apalagi panggilan terhadap kepatuhan itu adalah panggilan yang dialamatkan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang dibaca tadi, taatilah oleh kamu Allah, kamu taatilah oleh kamu pula Rasulullah. Ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada beginning position. Adalah sebuah keniscayaan dan harus diterima dengan penuh ketaatan dan penuh keikhlasan. Lalu Allah menyampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika tentang sesuatu hal terjadi perbedaan pendapat di kalangan kamu, maka kamu kembalikanlah persoalan itu ke ketentuan Allah dan ke ketentuan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan beriman terhadap hari akhirat itu. Setidaknya ayat ini memberi informasi kepada kita bahwa terjadinya perbedaan pendapat di kalangan manusia itu adalah sesuatu kelumrahan. Karena manusia itu di samping berbeda intelektual, berbeda ilmu pengetahuan, berbeda keinginan berbeda, sesuatu yang dicintai, berbeda sesuatu yang tidak dicintai. Kadang-kadang beragam pula kebutuhan-kebutuhan. Interkolerasi dan interdependensi adalah sesuatu yang tidak mungkin terelakkan dalam hidup ini. Bahkan oleh Rasul sekali waktu dikatakan, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kamu dakwahilah orang-orang banyak itu sesuai dengan kadar intelektual masing-masing.
Jadi keberagaman kondisi yang bercorak macam itu memang sangat memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi karena berbedanya pendapatan. Sebab kadang-kadang banyak terjadi beda pendapat ya karena beda pendapatan itu. Tetapi ini dari ayat Allah ditangkap perbedaan pendapat adalah semacam kelumrahan. Tetapi yang amat sangat untuk tetap lumrah adalah pemecahan terhadap perbedaan pendapat merujuk terhadap ketentuan Allah dan terhadap ketentuan Rasul. Itu kalau benar-benar beriman terhadap Allah dan beriman terhadap hari kemudian. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik, hasil manfaat guna yang lebih guna untuk kamu, kata Allah. Jadi dengan demikian, bahawa tak kala ada beda pendapat, ada namanya musyawarah mufakat, itu benar. Tetapi musyawarah mufakat kalau hanya itu tidak ditemukan jalan keluar, lalu jalan keluarnya adalah suara terbanyak, ini saya kira adalah posisi-posisi perjuangan keumatan yang masih di tengah perjalanan. Sebab kalau hanya dengan suara terbanyak dipakai, 11 orang bermusyawarah, 6 orang adalah para penjahat-penjahat, 5 orang adalah orang baik-baik, lalu musyawarah, ya jelas 6 orang penjahat yang akan menang. Maka dengan demikian, tak kala kita tidak bisa mengganti casing, mengganti packing, setidak-tidaknya isi harus kita isi dengan yang baik-baik. Tapi yang amat sangat mengagumkan adalah orang Minangkabau. Di Minangkabau, falsafah yang dipakai, di samping adab bahasa di syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur adab memakai, syarak menaku adab menengadah, kemanakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke mupake berajo ke nembana. Dan bana adalah ketentuan dari yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Minangkabau musyawarahnya bukan suara terbanyak, tapi musyawarahnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah sesuatu yang amat mengagumkan. Jika ada orang berkata bahwa Minangkabau adalah dedongkot gurunya demokratisasi, saya kira tidak bisa orang memantah, dan itu memang mengacu kepada kebenaran ilahiyah, kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Terakhir bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hidup berkepemimpinan adalah keniscayaan. 3 orang kamu, kata Rasul, pilih seorang jadi pemimpin. Lalu tak kalah sudah dipilih seorang jadi pemimpin, 3 orang kamu berdua jangan berbisik-bisik. Kalau berdua berbisik-bisik, walaupun yang dibisikkan tidak ada sangkut paut dengan temannya yang satu, minimal itu membukakan terbukanya peluang kecurigaan. Sedangkan di dalam Islam harus ditutup rapat pintu kecurigaan, su'uzon harus dihilangkan sama sekali. Maka kata Rasul, kamu bertiga, 1 pemimpin kamu diangkat, 2 kamu jangan berbisik-bisik, karena itu bisa merusak iklim kekompakan di antara kamu. Dan selanjutnya yang amat tidak boleh adalah khianat, mengkhianati persaudaraan. Tasawuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah dalam surat 59 ayat ke-14. Betapa ada muncul kadang-kadang dilihat di permukaan kompak, solid, tetapi hati saling pecah belah, satu sama lain mencari dan mencuri kesempatan untuk saling merebut kekuasaan dan mengalahkan. Hari ini yang ada dari kita antaranya adalah debat. Islam sebenarnya kalau kita lihat tidak mengizinkan berdebat itu. Apa kata sahabat? Kami sekali waktu terlibat perdebatan tentang agama, Rasul masuk dengan marah, faghadaba ghadban syadidan, marah yang bersangatan. Rasul marah sambil Rasul berkata keras. Apakah dengan cara seperti ini kamu itu umat Muhammad diperintah? Kata Rasul, jangan berdebat.
Orang Islam tidak boleh berdebat. Berdebat itu sedikit benar manfaatnya, banyak benar mudaratnya. Orang berdebat tidak akan masuk ke surga. Tidak masuk surga yang 3 aku kawal, kata Rasul. Orang beriman tidak akan dapat syafaat kalau dia ikut berdebat. Bahkan kata Rasul, larangan pertama yang aku terima dari Allah setelah larangan mempersyarikatkan Allah adalah larangan berdebat. Zarul mira'ah. Untuk itu kata Rasul, sekali-kali kamu janganlah berdebat. Apa kata para ulama? Untung berdebat itu hanyalah berpikir cerdas, otak itu cepat, menangkap cepat, lidah